Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Berjumpa lagi dengan Kak Siti di sini. Jadi hari ini kakak ingin membahas materi kelas 10 matematika peminatan ya, tentang eksponensial. Nah, kakak ingin mulai dari bentuk persamaan eksponensial dulu ya. Oke, persamaan eksponensial. Apa itu eksponensial? Eksponensial itu nama lain dari bentuk perpangkatan ya. Kalau kelas 9 dulu udah pernah belajar kan eksponensial? Nah, adik-adik bisa diulangi belajarnya dari video kakak yang tentang bentuk pangkat itu ya. Itu ada sifat-sifat dari perpangkatan. Nah, kali ini kita belajar persamaan eksponensial itu ada beberapa bentuk ya, atau ada beberapa sifat yang perlu adik-adik ketahui dalam menyelesaikan soalnya. Yang pertama itu kalau dia bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat M misalnya ya, maka ini berlaku karena bilangan pokoknya sama-sama A, tinggal kita samain pangkatnya, berarti fx sama dengan M. Oke? M itu bisa berupa konstanta ya. Begitu juga kalau ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi gx sama fx-nya itu berbentuk fungsi. Maka berlaku fx sama dengan gx. Tinggal disamain aja pangkatnya karena bilangan pokoknya udah sama-sama A gitu ya, dengan syarat A-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang bentuk ketiga nih, yang sama itu pangkatnya, misal A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka ini kan yang sama pangkatnya, bilangan pokoknya nggak sama. Nah, jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan AB-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku fx sama dengan 0. Kenapa fx-nya 0? Karena berapapun kalau dipangkatin 0, itu hasilnya 1. Alright? Oke. Nah, yang keempat nih. Yang keempat ini kita pakai warna yang berbeda aja deh, supaya bisa membedakannya gitu ya. Nah, yang bentuk keempat ini dia bentuk khusus kalau dalam bentuk fungsi semua. Jadi fungsi hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Gimana nih penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya itu ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama itu kan udah sama-sama hx nih, bilangan pokoknya, maka kita samain fx sama dengan gx. Sama dengan gx, itu yang pertama. Yang kedua, hx-nya sama dengan 1. Dia akan sama juga nilainya kalau hx-nya 1, karena 1 pangkat berapapun ya tetap 1 gitu ya. Nah, kemungkinan yang ketiga itu hx sama dengan 0. Dengan syarat apa? Dengan syarat fx sama gx keduanya positif. Fx dan gx positif ya, keduanya harus positif. Tapi kalau ada yang satu positif, yang satu negatif,
atau dia negatif semua, maka bukan merupakan HP yang nomor bentuk ketiga ini ya. Nanti kita lihat contoh. Nah, yang keempat itu HX sama dengan min 1. Dengan syarat apa? Dengan syarat Fx dan Gx dia keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi nggak boleh beda. Boleh keduanya genap atau keduanya ganjil ya. Keduanya ganjil. Oke? Seperti itu. Itu untuk kalau Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, ada lagi nih bentuk yang lainnya. Kalau dia berbentuk fungsi juga nih. Jika pangkatnya yang sama nih. Jadi misalkan Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx juga. Jadi yang sama itu pangkatnya, bilangan pokoknya nggak sama ya. Nah, maka menentukan penyelesaiannya yang pertama itu Fx sama dengan Gx. Kemungkinannya nih. Karena pangkatnya udah sama kan, jadi Fx sama Gx-nya disamain. Yang kedua, Fx sama dengan min Gx dengan syarat Hx-nya genap. Ya, jika Hx-nya hasilnya genap. Nah, yang ketiga, Hx sama dengan 0. Jika apa? Dengan syarat Fx sama Gx tidak sama dengan 0. Oke, karena kalau pangkat 0 kan hasilnya 1. Gx tidak sama dengan 0, asalkan tidak sama dengan 0. Oke, jadi ini sifat-sifat persamaan eksponensial yang perlu adik-adik ketahui nih. Kita contoh ya. Kita contoh dari yang ter-easy. Kan hobi kan yang ter-easy dulu. Kita geser dulu nih yang ini, kita geser ke bawah aja ya contohnya. Nanti kalau mau lihat sifatnya bisa dilihat lagi ke atas. Nah, contoh mulai dari nomor 1 nih. Kita warna apa ya? Warna ungu aja deh. Contoh number 1. Dari yang paling sederhana, misal 3 pangkat X min 7 sama dengan 1/9. Berapa penyelesaiannya? Oke, jadi langkah pertama, 9-nya bisa kita ubah menjadi 3 pangkat gitu ya. Jadi yang 3 pangkat X min 7-nya mantep. 9 itu kan 3 pangkat 2. Ya kan? Lalu kalau naik ke atas, pangkatnya jadi min. Ingat nggak sifat eksponensial? Naik ke atas jadi pangkat min 2. Tuh udah sama-sama 3 tuh. Kayak sifat yang pertama ya kan? Jadi tinggal kita samain. X min 7 sama dengan min 2. Karena dia udah sama-sama 3. Sebenarnya nggak boleh dicoret ya, 3 dengan 3-nya, jadi dia dalam bentuk kesamaan aja gitu. X sama dengan min 7 pindah ruas, jadi 7 ya, positif 7, min 2. Jadi 7 kurang 2, dapat deh X-nya. 5. Jadi penyelesaiannya adalah 5. Oke? Easy? Easy ya. Lanjut kita contoh nomor 2 guys. Nomor 2 warna apa ya? Hitam deh, masa nggak pernah hitam? Warna dasar gitu kan. Number 2, misalkan 2 pangkat X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan
4 pangkat min X min 1. Nih gimana guys? Kira-kira gimana? Jadi 4-nya kita ubah dulu menjadi 2 pangkat. Gitu ya. Oke? 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Yang ini mantep nih, udah sederhana nih. 2 pangkat X kuadrat plus 3X plus 4-nya mantep. 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2. Min X min 1 mantep dulu. Ini mantep guys. 3X plus 4. Nah, itu pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya kita kali. Jadi yang ini guys, dikali guys. 2 kali min X, kemudian 2 kali min 1. Oke? Sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali min X kan min 2X. 2 kali min 1 min 2. Nah, udah sama tuh, udah sama-sama 2. Jadi pangkatnya tinggal kita samain. X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan min 2X min 2. Pindah ruas ya ke sebelah kiri semuanya. 3X min 2X pindah jadi plus 2X. Jadinya 3X plus 2X itu plus 5X. 4 plus 2, 6. Sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorin guys. Kita faktorin berapa ya? X sama X. Kalau dikali positif 6, kalau dijumlah positif 5. Positif 3 kali positif 2. Ya. Sehingga X-nya min 3 sama min 2. Ocre bro. Jadi itulah himpunan penyelesaiannya min 3 dan min 2. Easy kan? Easy busy. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Warna apa ya? Merah deh. Number 3 di sebelahnya aja masih muat nih. Misalkan 3 pangkat X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 5 pangkat, sama pangkatnya X kuadrat min 5X plus 4. Ini sifat yang mana ya tadi ya guys? Ini sifat dimana bilangan pokoknya masih dalam bentuk bilangan, bukan dalam fungsi, dan pangkatnya sama ya. Kalau dia bentuk seperti ini, pangkatnya sama, maka tinggal kita jadiin pangkatnya sama dengan 0 aja. Ya kan? Karena apa? Karena kalau 3 pangkat 0 itu kan 1, 5 pangkat 0 juga 1. Jadi nilainya sama-sama 1. So, pangkatnya kita sama dengan 0-in ya. X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. And then ya kita faktorin dong, tinggal berapa nih faktornya? X kuadrat itu X sama X. Kalau dikali jadinya 4, kalau ditambah jadinya min 5. Kalau perkalian 4 bisa 1 kali 4 bisa 2 kali 2 ya. Nah, supaya jadi min 5 berarti min 4 sama min 1. Min 4 tambah min 1 min 5. Min 4 kali min 1 itu plus 4. Sehingga X-nya 4 atau 1. Itu namanya pembuat nolnya ya. X sama dengan 4, X sama dengan 1. So, easy kan? Easy busy. Kita lanjut contoh nomor 4 ya. Geser guys. Number 4, warna pink aja deh. Number 4, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial X plus 3 pangkat 2X min 1 sama dengan X plus 3
ya, pangkat X plus 2. Ini bentuk yang mana guys? Jadi ini bentuk fungsi, pangkatnya fungsi juga, dan pangkatnya berbeda, dimana bilangan pokoknya sama ya, sama-sama X plus 3. Gimana guys? Kalau kakak tulis ini tuh ya guys, ini tuh bentuk HX pangkat FX ya kan? Sama dengan dia sama HX juga berarti kan? Pangkatnya beda. Jadi kita misalkan GX. So, gimana tadi penyelesaiannya? Yang pertama, kita buat dulu FX sama dengan GX ya kan? Pangkatnya disamain. Nah, yang jadi pangkatnya itu apa? 2X min 1 kita samain menjadi X plus 2. Lalu kita kelompokin di sini 2X min X. 2X min X. X-nya pindah ruas jadi min X ya. Sama dengan 2 mantep min 1 pindah jadi plus 1. 2X dikurang X itu X. 2 kurang 1 tadi ya X. 2 tambah 1 3. Oke, itu kita udah dapat satu himpunan penyelesaiannya. Nah, yang kedua apalagi nih? Kemungkinan penyelesaiannya yang kedua itu HX-nya sama dengan 1. Ya. Jadi kita substitusi HX-nya sama dengan 1. Kan 1 pangkat berapapun ya tetap 1 gitu. Makanya dia HX-nya kita jadiin 1. HX-nya tadi berapa? Diketahui di soal. HX-nya itu X plus 3 ya. Kita warna pink guys. HX-nya X plus 3 kita sama dengan 1-in. Maka X-nya 1 dikurang 3 min 2. Oke? Alright. Kemudian yang ketiga. Kayak lagu ya. Nah, yang ketiga apa nih guys? Yang ketiga itu HX-nya sama dengan 0. Tapi ada syaratnya kan? Kita tulis dulu. HX sama dengan 0. Kita cari dulu HX-nya tadi berapa? X plus 3 sama dengan 0. Maka didapat X-nya min 3. Nah, ingat syaratnya apa? Syaratnya tadi Fx sama Gx-nya apa? Fx dan Gx-nya keduanya harus positif ya. Gitu. Kita masukin Fx-nya ke dalam Fx, nilai X yang ini tadi nih. Ke dalam Fx. Kan itu berarti jadinya terus dulu deh, Fx-nya kan berapa? 2X min 1. Berarti X-nya diganti min 3 guys. 2 kali min 3 dikurang 1. Berapa nih? 2 kali min 3 min 6. Min 6 min 1 min 7. Satunya lagi Gx. Gx-nya diketahui X plus 2, maka G min 3-nya min 3 plus 2 berapa guys? Min 1. Nah, karena F min 3 dan G min 3 bernilai negatif, maka min 3 bukan penyelesaian ya. Jadi ini bukan HP. Bukan himpunan penyelesaian. Karena kan syaratnya tadi ini harus positif. Baru dia menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke? Ya, jadi diingat-ingat lagi syaratnya tadi yang kakak catetin tadi guys. Kemudian bentuk itu nomor 3 kan. Sekarang yang nomor 4-nya. Kemungkinan HP yang nomor 4.
Apa guys? Ada yang tahu? Hx sama dengan min 1. Betul tidak? Hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx-nya keduanya genap atau keduanya ganjil ya, yang terakhir tadi yang sifat nomor 4. Oke, kita masukin hx-nya dulu guys. Hx-nya tadi kan x plus 3 ya, sama dengan min 1 gitu kan. Maka x-nya sama dengan min 4. Lalu substitusiin ke dalam fx dulu boleh. Fx-nya kan 2x min 1, berarti fx-nya ganti min 4. 2 kali min 4 dikurang 1. 2 kali 4 min 8. Min 8 min 1 min 9. Kemudian gx-nya x plus 2. Maka g min 4 sama dengan min 4 plus 2. Min 4 plus 2 berapa guys? Min 2. Nah, itu hasilnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ingat, min 9 itu ganjil ya. Ini kan ganjil. Kalau min 2 dia genap. Nah, ini berbeda. Jadi, kalau berbeda, jadi min 4-nya bukan HP. Seperti itu ya. Ini bukan HP. Bukan penyelesaian. So, himpunan penyelesaiannya adalah apa dong guys? Warna apa ya? Warna hijau. Jadi HP-nya dari yang bentuk 1 itu 3, bentuk kedua itu min 2. Udah, yang 3 sama 4 kan tidak memenuhi syarat ya. Jadi HP-nya dari yang terkecil dulu boleh. Jadi min 2 sama 3. Udah deh. Easy kan? Easy enggak? Easy ya, insya Allah gitu. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Itu tadi kan bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, sekarang kita ke nomor 5 guys. Number 5. 5G gitu ya. Nah, misalkan soalnya x plus 2. Kok duanya gitu amat ya? X plus 2 pangkat berapa nih enaknya? Pangkat X plus 1 aja sama dengan 2x plus 6 pangkat X plus 1 juga. Nah, kalau bentuk ini kan yang sama itu fungsi pangkatnya ya, yang bawahnya beda. Jadi kalau kakak tulis bentuknya itu seperti ini guys. Warna apa guys? Hijau aja deh. Gak apa ya, hijau ya. Jadi dia bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx gitu ya. Jadi yang sama adalah pangkat. Nah, gimana menentukan penyelesaiannya kalau pangkatnya yang sama? Yang pertama, pangkatnya disamain ya enggak? Pangkatnya salah, fungsinya disamain karena kan pangkatnya udah sama nih. Jadi bilangan pokoknya disamain. Fx sama dengan gx gitu ya. Kita substitusiin fx-nya berapa? Iya, x plus 2 sama dengan gx-nya 2x plus 6 ya kan? Kita kelompokin boleh nih. Di sini x min 2x sama dengan 6 min 2. Min x sama dengan 4. Sehingga kita dapat x-nya min 4. Oke? X-nya min 4.
Kemudian gimana lagi guys? Syaratnya tadi apa? Kalau bentuk yang seperti ini, syaratnya nilai fx sama dengan min gx dengan syarat hx-nya genap. Ya, kita buat dulu yang kedua. Number 2 di mana ya enaknya? Di sampingnya aja deh. Yang kedua, fx sama dengan min gx. Min gx ya. Kita substitusiin fx-nya tadi x plus 2 itu bakal sama dengan min gx-nya, dalam kurungin dulu ya, 2x plus 6 karena nanti minnya berpengaruh gitu. Nih, kita kali masuk jadi min 2x, min kali plus 6, min 6. Kelompokin deh sesama x-nya. Min 6, min 2. 3x sama dengan min 8. Maka x-nya min 8 per 3. Nah, substitusiin min 8 per 3 ini ke dalam hx ya. Min 8 per 3 ini guys. Substitusiin ke dalam hx. Hx-nya tadi kan x plus 1 nih. Maka h dalam kurung min 8 per 3 itu sama dengan min 8 per 3 ditambah 1. Ya. Kita samain penyebut per 3 boleh. Min 8 plus 3. Jadinya berapa? Min 5 per 3. Nah, min 5 per 3 kan bukan genap. Bukan genap, tidak genap dia. Jadi kalau tidak genap berarti bukan himpunan penyelesaian. X sama dengan min 8 per 3-nya. Karena syaratnya harus hx-nya harus genap ya. Jadi ini bukan HP. Alright? Alright bro. Number 2. Kemudian syarat ketiganya apa nih? Yang ketiga, hx-nya sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0, gx tidak sama dengan 0 ya. Hx-nya sama dengan 0-in dulu. Kayaknya ganti warna aja deh. Ini aja. Gak apa-apa ya beda warna. No problem, right? Hx sama dengan 0. Hx-nya tadi berapa? X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Nah, kita substitusiin aja nyebutnya. Substitusiin X sama dengan min 1 ke dalam fx dan gx. Fx-nya kan X plus 2. Maka F min 1-nya min 1 tambah 2 itu sama dengan 1. Ya enggak? Sama dengan 1. Kemudian substitusi ke gx. Gx-nya tadi 2x plus 6. Maka G min 1, 2 dikali min 1 ditambah 6. Min 2 ditambah 6. 4. Nah, gimana nih kalau soalnya seperti itu? Jadi, karena F min 1 tidak sama dengan 0, ya kan? Memenuhi syarat nggak dia? G min 1 juga tidak sama dengan 0, maka min 1 termasuk penyelesaian. Ya, ini merupakan HP karena memenuhi syarat. So, bisa kita tulis HP-nya adalah atau Keo. Mulai dari yang pertama tadi ada min 4. Cuma min 4 sama min 1 ya. HP-nya min 4 dan min 1. Itu yang paling memenuhi. Itu yang hanya yang bisa memenuhi, ya kan, memenuhi syarat. Yang lain tidak.
Oke, paham sampai di sini adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan tidak dari penjelasan kakak ini? Jadi kakak jelasin dulu mengenai persamaan eksponensial ya. Untuk pertidaksamaan eksponensialnya nanti kakak buat di part 2-nya, part 2. Oke. Kakak sudahi dulu sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat untuk adik-adik dan mudah dipahamin. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan kalau ingin request materi apa yang ingin kakak bahas, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-temannya. Karena membagikan ilmu itu termasuk amal jariah ya, insya Allah menjadi ladang pahala untuk adik-adik semua. Amin ya rabbal alamin. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video.